Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dengan channel 1001 Story. Di video kali ini saya akan membawakan kisah, yakni perdebatan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan like agar makin berkembang dan bermanfaat bagi diri saya khususnya dan bagi saudara seiman lainnya. Oke, langsung saja ya. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar bin Khattab, dan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Musa alaihissalam pernah berdoa, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah Adam kepada kami yang telah mengeluarkan kami dan dirinya sendiri dari surga." Allah kemudian memperlihatkan Adam alaihissalam kepada Musa. Musa bertanya, "Engkaukah Adam?" Adam menjawab, "Iya, betul." Musa berkata, "Engkaukah yang telah ditiupkan ruh Allah di dalam dirimu? Allah telah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu. Allah juga telah mengajarimu semua nama?" Adam menjawab, "Iya, betul." Musa kembali bertanya, "Apa yang mendorongmu untuk mengeluarkan kami dan dirimu sendiri dari surga?" Adam pun menjawab, "Siapa kamu?" "Saya Musa." Adam berkata, "Engkau Musa Nabi Bani Israel? Engkaukah Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah dari balik hijab atau tabir, tanpa perantara di antara makhluknya, antara engkau dengan dia?" Musa menjawab, "Iya." Musa menjawab, "Iya." Adam berkata lagi, "Engkau mencelaku atas suatu persoalan yang sebelumnya telah ditetapkan Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Agung." Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, akhirnya Adam dapat mengalahkan argumentasi Musa. Nabi menyebutkan 3 kali. Kemudian Nabi Adam alaihissalam melontarkan kata sebelum dia pergi, "Aku tidak mengeluarkan kalian dari surga, akan tetapi aku mengeluarkan kalian karena telah terjadi serangkaian kejadian yang menyebabkan diriku memakan buah pohon itu. Serangkaian kejadian itu telah tertulis bagiku dan telah ditakdirkan untukku sebelum aku diciptakan oleh Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Agung. Engkau telah mencela diriku, padahal perkara yang menjadi penyebab utamanya lebih rumit dari sekedar pelarangan bagi diriku untuk tidak memakan buah pohon itu. Lalu aku tergoda untuk memakannya. Adanya rentetan kondisi yang menyebabkan terjadinya pengeluaran dari surga itu bukan merupakan bagian dari perbuatanku. Aku tidak mengeluarkan kalian dan diriku sendiri dari surga. Sesungguhnya perkara ini merupakan kuasa dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ada hikmah di balik peristiwa ini." Akhirnya Adam dapat mengalahkan argumentasi Musa. Barang siapa yang mendustai hadis ini, maka ia termasuk orang yang ingkar, karena hadis ini diriwayatkan secara mutawatir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis-hadis ini juga diriwayatkan dari sahabat lainnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Tapi perlu digarisbawahi di sini, dengan adanya hujjah Nabi Adam alaihissalam di atas, jangan menjadikan sebagai dalih untuk berbuat maksiat, karena Nabi Adam tentu berbeda dengan kita yang hanya manusia biasa, bukan manusia pilihan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita akal dan pikiran
untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti contoh sederhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita akan kenyang, tapi kalau kita tidak mengambil makanan dan memakannya, kita tidak akan pernah merasa kenyang. Kesimpulannya, di bawah ini adalah kesimpulan para ulama. Yang pertama, Musa alaihissalam tidak mencela suatu perkara yang pelakunya telah mendapatkan ampunan. Yang kedua, Musa sendiri pernah membunuh seseorang yang tidak ada perintah untuk membunuhnya. Setelah itu, beliau memohon ampun kepada Allah atas perbuatannya itu, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Quran Surat Al-Qasas ayat 16. Yang ketiga, jika jawaban seseorang terhadap suatu celaan atas perbuatan dosa yang telah dilakukannya boleh menggunakan alasan takdir, hal itu akan membuka peluang bagi para pelaku dosa lainnya. Mereka akan menggunakan dalih atau alasan takdir tersebut atas perbuatan dosa yang telah mereka lakukan, karena hal tersebut diperbolehkan. Mereka menggunakan dalih ketetapan takdir yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga akan menutup pintu hukuman qisas atau hudud jika ketetapan takdir dijadikan sebagai alasan. Setiap orang bebas menggunakannya sebagai dalih atas segala perbuatan dosa yang dilakukannya, baik dosa besar maupun dosa kecil. Hal ini tentu akan memicu munculnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, ada ulama yang mengatakan bahwa dalih takdir yang merupakan jawaban dari Nabi Adam itu semata-mata berkaitan dengan suatu musibah, bukan berkaitan dengan suatu maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah perdebatan Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya masih banyak ulasan-ulasan para alim, ulama, dan tabi'in di buku ini. Hanya saja saya ambil sebagian supaya alur kisahnya nyambung dan mudah dimengerti. Silahkan klik tombol subscribe, like, dan berikan kritik dan saran baiknya. Karena saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.